Halo Sobat Budiman, ketemu lagi di channel Inside Octave, channel yang membahas cerita dari negara Kamboja. Nah, di video kali ini, saya mau mengupdate kabar baik dari tanah air Indonesia mengenai aturan karantina terbaru masuk ke Indonesia. Buat sobat-sobat di Kamboja yang mau balik ke Indonesia dalam waktu dekat ini, aturan karantinanya baru saja dipangkas. Simak lanjutannya. Seperti kita ketahui bersama, selama masa liburan Natal dan Tahun Baru, aturan masa karantina yang berlaku sebelumnya itu WNI yang baru kembali dari negara-negara kasus COVID-19 varian Omicron kategori tinggi wajib karantina selama 14 hari. Nah, sedangkan warga yang baru saja datang dari luar negeri secara umum itu diwajibkan karantina 10 hari. Tapi hari Senin tanggal 3 Januari kemarin, pemerintah menggelar rapat terbatas yang salah satu keputusannya mengubah waktu karantina menjadi 10 hari dan 7 hari. Koordinator PPKM Jawa Bali, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan hasil rapat terbatas melalui siaran video di kanal YouTube Setres. Ratas ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nah, dalam paparannya, Pak Luhut menyebutkan angka-angka terkait COVID-19 itu di Indonesia membaik. Dan dia juga menyebut ada 2 hari di mana kasus kematian COVID di Indonesia itu tidak ada alias nihil. Nah, hingga kini, jumlah kasus Omicron di tanah air mencapai 152 kasus. Dari angka itu, 23% sudah dinyatakan sembuh. Jadi memang angka-angka ini menunjukkan bahwa Indonesia cukup baik ya dibandingkan dengan negara lain. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah sangat siap menghadapi penyebaran Omicron. Vaksinasi terus digencarkan, rumah sakit, obat-obatan, oksigen terus disiapkan. Nah, terkendalinya situasi pandemi di tanah air ini diklaim sebagai dampak dari disiplin protokol kesehatan masyarakat yang masih diterapkan. Mulai dari memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Karantina 10 hari berlaku bagi WNI yang baru tiba dari 15 negara yang mencatatkan kasus Omicron tinggi. Sedangkan karantina 7 hari berlaku bagi yang tiba dari negara yang tidak termasuk dari daftar 15 negara itu. Nah, 15 negara tersebut adalah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, UK, Inggris Raya, Norwegia, dan Denmark. Akan ada tambahan 2 negara lagi, tapi belum tahu negara mana. Tapi sepertinya bukan Kamboja ya, mengingat kasus Omicron di Kamboja sangat rendah, dan pandemi COVID di sini cukup terkendali. Jadi buat sobat-sobat yang di Kamboja mau balik ke Indonesia bisa karantina cuma 7 hari nih. Sementara itu buat yang mau menjalani karantina gratis dari pemerintah alias tempat karantina terpusat seperti di Wisma Atlet Kemayoran, itu nggak semua orang bisa. Ada ketentuan tipe pelaku perjalanan yang bisa, antara lain yang pertama, pekerja migran Indonesia atau PMI atau semacam kayak TKI yang kerja di luar negeri kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 2 minggu di Indonesia. Jadi nggak bisa cuma balik sementara seminggu gitu ya buat karantina di Wisma Atlet, nggak bisa. Yang kedua adalah pelajar mahasiswa yang udah menyelesaikan pendidikan atau kuliah di luar negeri. Yang ketiga itu pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia habis meeting ya, conference di luar negeri, atau diplomat yang bertugas di kedutaan. Yang keempat, perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan internasional ya, seperti atlet atau pelaku seni yang barusan ikut festival seperti itu ya. Nah, sementara buat WNI yang baru kembali dari luar negeri dengan tujuan wisata atau keperluan bisnis, itu wajib karantina di hotel dengan biaya sendiri. Jadi nggak bisa ikut di Wisma Atlet. Kalau di Jakarta itu udah banyak hotel-hotel yang melayani paket karantina ya, termasuk room, 3 kali makan, dan 2 kali PCR. Disesuaikan dengan kelas bintang masing-masing, ada bintang 2, 3, 4, mungkin 5 gitu ya. Dan biaya bervariasi. Untuk bintang 3 pakai 7 hari 6 malam itu sekitar 4-6 juta kalau nggak salah. Bisa booking via online juga. Jadi buat yang pulang for good ke Indonesia itu bisa karantina di hotel. Kalau nggak mau di Wisma Atlet atau fasilitas karantina pemerintah juga bisa di hotel, bayar sendiri. Adapun syarat yang perlu dipersiapkan sebelum pulang ke Indonesia antara lain, yang pertama yang pasti tiket pesawat ya. Ya mana mau balik kalau nggak ada tiket. Nah, buat yang mau tahu penerbangan apa saja buat ke Jakarta bisa tonton video saya yang ini. Yang kedua itu PCR test 72 jam sebelum keberangkatan. Nah, di Kamboja bisa tes di Institute Public of Health punya pemerintah di daerah Tukok, atau yang klinik swasta di Olympia Medical Hub di Kompleks Olympia City, biaya 150 dolar. Yang ketiga, kartu vaksin yang sudah diverifikasi oleh Kemenkes Indonesia.
Sobat-sobat kalau mau verifikasi bisa daftar online di websitenya vaksin.in.dto.kemkes.go.id. Register dulu, bisa pakai alamat email atau nomor HP, terus login. Setelah login, masukin tuh data-data pribadi dan bukti kartu vaksin 2 dosis Kamboja. Kartunya difoto, terus submit buat deposit approval dari Kemenkes Republik Indonesia. Pengalaman saya nggak lama sih, cuma 1-2 hari udah di-approve. Syarat yang keempat, download aplikasi Peduli Lindungi dari Android atau iOS. Terus daftar pakai account email atau nomor HP yang tadi di syarat nomor 3. Juga lanjut login, masukin tuh data-data pribadi, khususnya nomor NIK yang ada di KTP atau KK. Terus kalau udah, kartu vaksin luar negeri yang tadi misalkan udah di-approve, Kemkes langsung otomatis nge-link ke aplikasi Peduli Lindungi. Nah, silakan cek di profile, terus klik vaccination status and COVID-19 test result. Kalau muncul tanda warna hijau atau green, berarti udah di-approve. Aman. Di Indonesia sekarang pakai aplikasi ini kalau traveling domestik atau masuk mall, mesti scan QR code lewat aplikasi pedulilindungi.com. Syarat yang kelima, buat yang mau balik permanen atau for good dan mau karantina di Wisma Atlet atau karantina terpusat, sebaiknya minta surat keterangan, surat pengantar dari KBRI Phnom Penh beberapa hari sebelum berangkat agar bisa ditunjukkan ke petugas di Bandara Cengkareng pada saat ketibaan. Untuk menunjukkan status sobat-sobat adalah PMI, pekerja migran Indonesia yang mau balik for good, bukan turis yang habis wisata. Silakan menghubungi KBRI Phnom Penh melalui aplikasi Sijabri, Sistem Janji Temu KBRI, atau bisa telepon langsung ke nomor hotline-nya KBRI. Nah, syarat yang keenam, dokumen-dokumen penting lainnya seperti paspor, KTP, visa, work permit, kalau ada lapor diri KBRI, surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja di Kamboja, dan juga uang cash pastinya. Semua persyaratan di atas perlu disiapkan agar perjalanan dan proses karantina bisa berjalan lancar dan kita bisa tiba di tanah air dengan sehat dan selamat. Amin. Kalau ada pendapat atau informasi lain yang terlewat oleh saya, silakan tulis di kolom komentar ya. Kita diskusikan sama-sama. Baik, segitu dulu update dari saya. Ikuti terus channel Inside Octave. Yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng biar selalu update cerita dan informasi tentang Kamboja. Until next time, salam sehat.